Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Fajar Dwi Santoso. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Daerah Jember. Untuk program studi saya Sistem Informasi. Untuk nomor induk saya 0528788884. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu menjelaskan beberapa fungsi perintah di soal. Oke, yang pertama kita akan membuka CMD terlebih dahulu. Untuk CMD-nya kita akan administrator. Oke, saya akan memastikan sudah terrecord. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan untuk fungsi CD. Untuk fungsi CD sendiri yaitu untuk pindah folder. Nah, di sini saya membuka command prompt dengan folder di drive C, Windows, folder Windows, dan folder System 32. Kita akan berpindah ke folder atau drive ya, folder atau drive di C Windows. Nah, kita sudah berpindah ke folder dari System 32, masuk ke folder Windows. Oke, seperti itu untuk fungsi CD. Selanjutnya fungsi CLS. Nah, untuk fungsi CLS itu membersihkan semua perintah yang sudah saya tulis. Nah, kita akan setting. Nah, sudah bersih. Selanjutnya untuk CLS tanda tanya. Tanda tanya. Nah, untuk CLS sendiri ya ini menampilkan beberapa fungsi ya, untuk informasi untuk fungsi CLS seperti apa. Selanjutnya yaitu dir untuk dir sendiri ini untuk menampilkan volume ya, volume di drive C sendiri, directory C. Nah, sedangkan biasanya yang sering dipakai yaitu dir. Di dir sendiri itu ada beberapa folder directory, di sini ada banyak, atau kita lebih tepatnya ke drive C. Nah, di drive C kita dir CD C. Nah, di C sendiri ada dir program file dan identifier user. Nah, seperti itu untuk dir. Nah, kita bersihkan lagi CLS. Selanjutnya IP config. Nah, kebetulan saya untuk IP config sendiri ini kita mengetahui alamat ini ya, alamat IP address, kemudian saya connect ke wifi namanya kambing hitam. Nah, kita untuk mengetahui IP nya ya kita ketikkan IP config. Nah, jadi di sini sudah jelas IP address-nya 192.168.1 nya 131 sampai mas pasti ya. Selanjutnya untuk IP config al. IP config config. Nah, untuk IP config al ini menampilkan detail ya. Dan detail di sini ada adapter yang kita pakai di sini, Ethernet, ada adapter Bluetooth, ada adapter WiFi, ada adapter LAN. Di sini juga menampilkan MAC address. MAC address biasanya untuk al ini lebih ke MAC address ya. Terus ditampilkan secara detail dan juga beberapa adapter banyak di sini. Itu untuk IP config. Lalu untuk IP config. Nah, untuk IP config, mohon maaf. Untuk IP config al sendiri di sini ada banyak, ada menampilkan
macam-macam ya, macam-macam perintah yang mau dijalankan, ada alert ini, banyak lagi. Selanjutnya ipconfig release. Nah, untuk ipconfig release sendiri melepaskan IP kita. Jadi untuk memutus wifi ya. Nah, di sini kan kita pakai wifi kambing hitam. Nah, kita coba ipconfig release. Nah, ketika ini kita rilis maka akan terputus internetnya, tapi nah dia akan menyambung ulang. Oke, karena ini fungsinya auto connect, tapi kalau secara praktek kita rilis lagi dia akan hilang. Kalau kita renew dia akan tersambung lagi. Jadi kita coba rilis, dia akan terputus. Kita coba renew, dia akan tersambung ulang, seperti itu. Selanjutnya untuk ipconfig display DNS, nah, kita akan membuka display history DNS yang kita buka ya, banyak ya yang kita buka di sini, bisa sampai banyak history DNS yang kita buka di sini, karena ini sudah membuka beberapa macam login Microsoft, situs-situs banyaklah sudah kita buka history display DNS di sini. Lalu untuk membersihkan semua ini kita gunakan plus DNS. Nah, dengan kita bersihkan ketika kita membuka display DNS, maka ini sudah agak bersih. Kita plus DNS lagi. Nah, ini sudah mulai berkurang dari tadi, dari yang banyak menjadi agak sedikit lah ya. Selanjutnya ipconfig kita register DNS. Ini untuk menambahkan register DNS untuk mendaftar ulang register DNS-nya. Selanjutnya ke menu ping ya, menu ping. Nah, untuk ping ini kita tujuannya untuk tes koneksi. Misalnya kita ping ke google.com, nah dia akan menguping dengan beberapa keterangan. Kita enter, dia akan ping terus menerus. Oke, akhirnya nah, untuk netstart ini untuk melihat beberapa komputer yang tersambung ke komputer kita ya. Untuk netstart yang terhubung ya seperti ini, banyak. Selanjutnya untuk tracer. Nah, untuk tracer ini kita melihat jalur internet yang kita pakai. Misalnya kita tracer Google ya, kita sambungkan ke google.com, dia akan menginformasikan bahwa dengan IP saya ini gateway dapat dari IP modem 19.1,
Nah, dia akan menghubungkan ke routernya Telkom. Nah, dengan beberapa, nah ini urutan alurnya 190 ini bisa jadi dari publiknya Telkom. Jadi ini dari router saya lalu ke API public Telkom, lalu ini router Telkom, hanya dari sekitar. Nah, dia akan men-tracer jalur sampai ke Google. Bagaimana alur dari laptop saya terhubung ke server Google. Dia akan men-tracer alurnya, beberapa router yang sudah dilewati. Sebentar, saya sambil ngecas terlebih dahulu. Aduh, gimana potnya ini, guys? Nah, trace complete. Nah, ini alur yang beberapa perangkat yang kita lewati ya. Ini contoh dari IP kita sampai ke server Google, seperti itu untuk tracer. Selanjutnya patchping. Untuk patchping ini lebih detail dari tracer, lebih patchping. Kalau saya klik ini ke Google, pasti panjang banget ini. Google.com panjang banget ini, maaf. Ini lebih detail daripada patchping. Oh, jadi untuk patchping ini harus menginstal aplikasi ya, tapi kita belum ada di sini, kita skip saja. Nextnya NS lookup. Untuk NS lookup sendiri yaitu kita untuk melihat IP address Google itu berapa sih. Kita contoh IP address Google itu berapa sih. Kita kenapa nih? Oke, desktop berarti kita harus menginstal beberapa paket sini. Oke lah, kita skip. NetSH. Untuk NetSH sendiri kita bisa melihat apa ya, history ya, story dari contoh. Wah, tapi NetSH sendiri tidak ada ya di sini. Untuk NetSH kita buka dulu CMD. Oke, mohon maaf untuk kita mulai dari awal ya. Ternyata kita harus menggunakan sistem gigi 2 ya. Kita mulai dari mana tadi? Patchping. Kita mulai dari patchping yang udah kita skip tadi. Patchping google.com. Nah, akhirnya bisa, guys. Ternyata kita harus menggunakan dari sistem 32 ya, dan saya tadi masuk ke C nya untuk patchping.
lebih jelas lagi. Agak lama. Oke, untuk trace-nya sudah jelas ya, sudah terlihat lebih detail daripada ini apa namanya tracer. Jadi Patchping ini lebih detail. Selanjutnya kita ke NS dulu. NS untuk NS lookup sendiri ini kita cek ke IP Google berapa ini. Nah, ini dia. Untuk address kita ini IP gateway kita, nanti untuk addressnya Google ini ya. Jadi nah ini IP addressnya ini untuk apa namanya NS lookup. Nah, sedangkan untuk NetSH, untuk NetSH sendiri contohnya kita mau lihat NetSH WLAN jaringan apa namanya ya, jaringan TV kita. Nah ini guys, jadi ini beberapa jaringan yang sudah saya konekkan. Ada Sasegi, Saitama, Rondo, Pakis, Ketumbar, Jawa, Jamu, Arjibat, Pejujang, Aspar, Jawa, Advan, Kambing. Nah, ini beberapa server yang tersimpan ya, yang bisa saya munculkan dan jaringan tersimpan. Nah, selanjutnya kita ke Arrowroot. Kita kembali dulu ke exit, kita masuk ke Arrowroot. Untuk rootnya sendiri kita melihat routing tabelnya di sini sudah dijelaskan. Contohnya root print. Jadi ini menampilkan IP address kita, menampilkan gateway kita, dan juga netmask interface. Ini IP kita ya, IP kita, gateway kita, seperti itu. Terus selanjutnya net. Untuk net ini menampilkan daftar apa namanya user ya, bisa menampilkan
net user yang digunakan di sini, salah satunya net user untuk menambahkan user kita. Adminnya laptop kita ada Ahmad, namanya dengan Ahmad. Nah seperti itulah ya. Kemudian itu saja sih penjelasan dari saya. Lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.